Sekali lagi, bisa nggak mengubah musuh jadi teman setia? Bisa. Katakan pada diri kita, saya bisa. Ya? Oke. Yakin bisa ya? Oke. Ini ayatnya. Nah, di Quran surat Al-Fussilat ayat selanjutnya, ayat 36. Kalau tadi itu kan ayat 34, ini 36. Allah mengatakan begini. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Wa imma yanza gonnaka minasyaitan ya nazgun fasta'id billah. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Fasta'id billah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini yang harus dijelaskan lebih dalam. Kalau soal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya yakin semua Bapak Ibu sering membaca itu. Tapi tetap tergoda setan. Itu masalahnya kan? Karena cuman baca. Dikiranya kalau sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian setan tidak berdaya. Tidak. Lah setan aja bisa baca ta'ud. Bahkan mahrajnya mungkin lebih bagus daripada kamu. Hati-hati loh, setan tuh ikronya udah ikro 6. Ini ayat penting untuk direnungkan. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Gimana caranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, begitu. Setan malah ngikut-ngikut baca ta'ud. Yuk lihat saya semuanya. Siapa setan itu? Pahami dulu. Karena selama ini kita menganggap setan itu suatu entitas yang di luar diri kita. Padahal kata Quran, setan itu bahkan tidak pernah berteriak. Setan itu kerjanya membisik. Kalau setan itu kerjanya membisik, berarti setan itu jauh apa dekat? Dekat. Kalau setan itu membisik, bisikan setan itu suaranya keras apa lemah? Membisik. Keras apa lemah? Tertangkap atau tidak bisikannya? Tertangkap. Itulah yang harus kita cari, sebetulnya setan itu mana? Di mana adanya? Makanya jangan belajar dari definisi. Praktek. Temui dia. Harus nyata. Nih, contoh. Cara menemui setan, gampang. Kata kesadaran begini, nanti malam jam 2 mau tahajud. Kesadaran tuh. Sudah pasang alarm tuh. Tepat jam 2 sudah on alarm. Jam 2 alarm bangun. Jam 2 alarm membangunkan. Bunyi ter. Ada yang membisik. Bisikannya lembut sekali, cuma begini, dingin. Ya? Itu sudah mampu membuat jam 2 tidak bangun. Diambil lagi kemudian dimatikan itu alarm dengan marah-marah, berisik. Siapa yang marah itu? Udah ketemu sekarang sama setan? Ya Allah, ternyata setan ikut ngaji ya. Setan itu adalah ego, diri palsu.
pikiran gelap kita, pikiran yang lebih dominan daripada kesadaran kita, itu setan. Wujud nyata setan adalah pikiran gelap kita sendiri. Dan pikiran gelap itulah yang suka menghentikan kita saat kita mau berbuat kebaikan. Ayo, telusuri Bapak Ibu. Sering gak Bapak Ibu setelah berniat tiba-tiba memutuskan untuk tidak melakukan yang diniatkan itu? Sering? Nih, setan sedang berniat. Mulai hari ini saya akan melawan perlakuan yang tidak cerdas dengan cerdas. Kesadaran tuh. Ini nanti akan nyampe di rumah. Begitu di rumah tiba-tiba ada serangan pajar. Karena itu harus dibuktikan apakah kesadaran kita yang tadi itu benar atau kesadaran yang tadi pun masih palsu. Dan itu harus dibuktikan oleh kehadiran setan. Sampai di rumah tiba-tiba baru buka pintu ada yang marah-marah. Ngaji apaan jam 1 baru nyampe rumah. Oh. Terpancing gak kira-kira? Terpancing, betul gak? Langsung masuk menyelinap ego di sini. Ngaji saya dimarahin, gimana gak ngaji? Tuh udah mulai. Terjadilah di situ pertempuran hebat antara setan dengan setan. Jadi kalau di Arab itu ada upacara melempar jumroh. Dulu melempar jumroh itu kan kayak sumur gitu ya. Lalu di tengah tuh ada tugu. Katanya di tugu itulah setan berdiri. Betul nggak? Makanya yang jamaah haji diwajibkan ngambil 7 batu buat melempar setan. Bahkan yang bernafsu cari batunya bukan kerikil. Bekal dari sini. Saya pernah menyaksikan loh. Takut di Arab nanti kesulitan cari batu dan batu di sana itu kecil-kecil karena itu padang pasir, bawa dari sini. Kebetulan dia tukang batu. Segede-gede batunya tuh. Udah nafsu tuh. Dasar setan. Ini setan mau naik haji. Sesampai di sana, saking bencinya tuh sama setan, itu batu dikeluarkan dari koper, khusus buat lempar jumroh. Dilemparnya kuat-kuat, bang! Bukan kena ketugu itu, kena setan yang di seberangnya. Yang sana otomatis nyolot, bukan? Ambil batu yang tadi itu, bahkan cari lebih gede lagi, bang! Jadi terjadi lempar-lemparan batu antara setan dengan setan. Gak pernah bertanya kenapa batunya 7. Kenapa? Lalu setan tuh menyelinap lewat pintu mana? Lihat saya semuanya. Nih para setan. Setan tuh menyelinap lewat pintu yang 7. Lewat sini 2. Lewat sini 2. Lewat sini 2. Lewat sini 1. Berapa semuanya? 7. Itu pintu setan. Dia menyelinap lewat situ, masuk ke dalam pikiran, diproses oleh pikiran. Mulai timbul penilaian, benar salah, baik buruk, suka tidak suka. Disitulah setan mulai bekerja. Lewat pintu mana? Sekarang saya mau tanya, itu pintunya ada di mana? Di bawah-bawah? Ya Allah. Baru sadar kalau yang 7 ini pintu setan. Yang 7 ini harus dikendalikan. Makanya melempar jumroh dengan 7 batu. Kita mengira setannya di tugu. Dan akan mati ketika dilempar batu. Sementara ini yang 7 sama sekali gak kalian urus. Padahal pintunya menyelinap lewat sini. Akibatnya
kita menjadi tidak cerdas. Melawan semua perilaku yang tidak cerdas dengan cara yang tidak cerdas. Kalau yang cerdas, dia tidak mau terlibat. Biarkan orang lain marah kepada saya, karena sesungguhnya dia marah sedang membakar dirinya sendiri. Tidak urusan dengan saya, tidak urusan dengan saya. Menjadi urusan dengan saya kalau saya mengizinkan kemarahannya masuk pada diri saya. Saya tidak mau mengizinkannya dan saya tidak mau terjebak marah. Itu yang disebut dengan menanggapi perlakuan tidak cerdas dengan cerdas. Tenang saja. Dan itu hadirin, jangan tepuk tangan dulu kalau belum dilatih. Nanti kalau setiap latihan berhasil, tepuk tangan buat diri sendiri. Ya, itu. Jadi nanti begitu, wah tadi ada orang lain nyolot di jalan. Dan saya alhamdulillah tidak terpancing sedikit pun untuk marah. Tepuk tangan buat diri sendiri gitu. Gak perlu tepuk tangan buat saya, gak perlu saya. Ya, nyampe di rumah ada sesuatu yang menjengkelkan, kita tidak ikut jengkel, tetap tenang. Karena apa? Saya tidak mau terjebak, saya tidak mau menanggapi perlakuan tidak cerdas dengan cara yang tidak cerdas. Kalau saya melawan kejahatan dan kejahatan, saya sama-sama tidak cerdasnya. Saya adalah orang yang berkesadaran. Amati pikiran, amati perasaan, jangan terlibat. Saya tidak mau jatuh ke situ. Kenapa? Kalau saya jatuh ke situ, berarti saya mengizinkan frekuensi saya jatuh ke lembah yang rendah. Akibatnya apa? Saya menarik semua kondisi orang yang sama frekuensinya dengan saya. Hukum tarik menarik berlaku. Wah, kalau knowledge-nya sudah terbentuk, maka kita akan menjadi sadar. Hadirin, itu sebabnya hati-hati dengan makanan. Kenapa? Karena ya setan yang tadi itu ya tentu saja sangat mudah untuk bereaksi kalau dikasih nutrisi. Salah satu nutrisi yang paling penting adalah makanan. Makanya orang-orang yang berkesadaran memilih makanan yang frekuensinya tinggi. Nah, makanya ada rumus di fisika, energi sama dengan sebuah konstanta Planck dikalikan F frekuensi. Makin besar frekuensinya, makin besar energinya. Makanya pilih makanan yang berenergi tinggi. Berarti pilih makanan yang frekuensinya tinggi. Ingin tahu makanan yang frekuensinya tinggi? Oke. Makanan yang frekuensinya tinggi itu adalah makanan yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan yang hidupnya bebas, merdeka, tidak mengalami intimidasi. Contoh, kacang panjang, taruh, tanam, sirami, bebas. Di bawah sinar matahari, bebas menghirup udara, bebas mendapatkan sinar matahari, tidak ada intimidasi. Buncis, wortel, kentang, brokoli, semua tanaman yang hidupnya bebas, tidak ada intimidasi, itu makanan yang frekuensi tinggi. Ayam yang dikekang di kandang yang sempit, dia tidak pernah liar, hidupnya tertakang, stres tuh ayam. Ternyata menurut riset, ayam yang stres hidupnya, ternyata dagingnya itu juga mengalami energi stres. Bayangkan tiap hari kalian makan ayam itu, ayam stres. Udah gitu ayam dibawa ke mobil, tambah stres. Betul nggak? Ketika teman-temannya dipotong, temannya lihat, tambah stres lagi. Bayangkan, ini sains. Ini bukan ilmu nujum, ini sains. Saya bicara tentang hubungan materi dan energi. Di balik materi ada energi. Kambing, sapi. Semua makanan-makanan yang berasal dari hewan yang dikurung dan terintimidasi selama hidupnya, itu stres. Dagingnya mengandung energi stres. Bayangkan sudah kalian stres, makan daging-daging yang stres. Makanya kalian tambah stres, maka setan dapat nutrisi.
Akibatnya gampang sekali bereaksi. Nafsu terus. Makanya makanan yang paling top kalau bagi saya adalah lotek. Coba. Lotek tuh ada kangkung, ya, ada labu, ya, ada apa lagi? Ada kubis, ada toge, semua berasal dari tanaman-tanaman yang hidupnya merdeka. Tanpa stres. Tambah lagi kacang-kacangan, kacang tanah, betul nggak? Bumbu-bumbuan semuanya. Jadi orang Sunda itu sudah ngasih pelajaran bagus. Orang tua kita sudah ngasih, makanan terbaik orang Sunda itu adalah lalap-lalaban. Karena itu makanan frekuensi tinggi, anti stres. Makanya saya makan lebih banyak sayur dan buah, anti stres. Karena makanan menentukan. Makanya kalau belajar spiritual, makanan pun harus diurus. Ini enggak senang sayur, senangnya ayam negeri, yang stres tadi itu. Makanya wajah-wajahnya stres, dikit-dikit stres, betul enggak? Mulai kelihatan reaksinya, gampang marah, gampang tersinggung, karena makanan yang dimakan pun frekuensinya rendah. Tapi hebatnya orang Sunda, walaupun lotek itu termasuk makanan frekuensi tinggi dan energinya tinggi, sampai sekarang lotek tidak dirubah namanya jadi high tech. Betul nggak? Itu ya, rendah hati orang Sunda itu. Nah, lihat saya semuanya, jangan ketawa dulu. Jadi kalau setan berbisik, nih setan berbisik, maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Gimana caranya? Baca ta'ud. Setan juga apal ta'ud. Kan sudah tahu barangnya tadi, setan itu pikiran gelap. Bagaimana cara mohon perlindungan pada Allah? Lihat saya semuanya. Sadari, pikiran bukan saya. Sadari, perasaan bukan saya. Sadari, tubuh bukan saya. Makanya saat setan itu sedang membisik, keluar dari situ. Saya bukan pikiran, saya bukan perasaan, saya bukan tubuh. Saya adalah si pengamat bagi semuanya. Keluar, kita jadi pengamat. Ketika kita keluar jadi pengamat, saat itu kesadaran sedang mengambil energi dari apa? Yang digunakan oleh pikiran, perasaan, dan tubuh. Makanya kenapa orang meditasi adalah duduk tenang, kemudian awalnya ya menyadari nafas, berikutnya nonton pikirannya sendiri. Nonton perasaannya sendiri. Kenapa? Pikiran itu tidak bisa ditiadakan. Tapi cara melemahkan pikiran gimana? Tonton. Ternyata kalau pikiran itu ditonton oleh sang kesadaran, maka energi yang berada pada pikiran ditarik oleh sang kesadaran. Dia kehilangan dayanya. Itulah cara berlindung kepada Allah. Selama ini kita baca ta'ud tetap marah. Baca ta'ud tetap jengkel. Baca ta'ud tetap sakit hati. Baca ta'ud tetap pergi ke dukun santet. Padahal sudah baca ta'ud. Padahal ta'ud itu kan jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Setan. Ngaji di mana kalian? Setan itu kan cuma jualan. Gehu lada gitu. Rek dibeli rek henteu kumaha maneh. Begitu makan gehu lada nyeri beteng, nyalahkeun tukang dagang, kanu ngadaharna ge maneh. Paham tidak? Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada setan
Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang terkutuk itu adalah kamu saat gagal minta perlindungan kepada Allah. Paham ya? Jadi yang terkutuk itu adalah kita sendiri saat kita gagal berlindung kepada Allah, lebih tertarik mengikuti bisikan setan. Kita yang terkutuk bukan setan. Setan mah gak apa-apa. Yang terkutuk tuh kamu saat gagal minta perlindungan kepada Allah. Lah saya sudah baca ta'ud, tapi saya masih tergoda. Berarti yang baca ta'ud itu setan. Betul nggak? Jadi yang baca ta'ud terkutuk? Terkutuk karena dia tidak praktek. Nih nanti kalau ada yang memicu kemarahan kita, sadar sepenuhnya marah itu tidak penting. Marah itu melukai diri saya, malah itu membuat wajah saya jadi jelek, terjelek sedunia. Malah itu melukai, malah itu mengeluarkan kata-kata kotor. Marah itu memberi makan pada ego. Marah itu memperbesar tubuh setan. Saya tidak izinkan setan di tubuh saya membesar tubuhnya, tidak dikasih nutrisi. Makanya saat mau marah, amati saja pikiran yang mau marah itu. Tarik napas dalam-dalam, ambil jeda. Sadarkan bahwa itu tidak penting. Saat itu kalian tidak jadi marah, saat itulah kalian sedang menanggapi perlakuan tidak cerdas dengan cara yang cerdas. Gitu apa tidak? Nih, ada orang yang marah, kalian langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya Allah habis baca ta'ud kalian ikut marah juga. Ini masalahnya selama ini kita cuma baca, prakteknya nggak ada karena nggak ngerti. Sederhana saja, kita disuruh berserah diri kepada Allah. Pernah nggak diajarkan bagaimana caranya berserah diri pada Allah? Itulah selama ini kita belajar agama kurang praktek. Tidak ada yang membimbing prakteknya gimana sih? Berserah diri itu gimana sih? Coba perhatikan. Nanti pergi ke Gramedia tuh. Cari buku judulnya Letting Go. Letting Go. Itu yang nulis namanya David Hawkins. Maaf, saya bukan merendahkan ajaran saya sendiri, bukan. Tapi saya belajar tentang berpasrah yang benar itu setelah saya membaca buku Letting Go itu. Letting go itu adalah belajar pasrah. Coba nanti belajar. Karena kalau saya jelaskan di sini nggak akan cukup waktunya. Judul ini nanti nggak nyampe-nyampe. Sekali lagi, jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Caranya gimana? Caranya praktek. Saya sadar bahwa tidak mungkin kegelapan dilawan dengan kegelapan. Kegelapan hanya bisa dilawan dengan cahaya. Saya sadar tidak mungkin kebencian dilawan dengan kebencian. Kebencian hanya bisa diluluhlantahkan dengan cinta. Mulai sekarang saya akan mohon perlindungan kepada kesadaran saya. Karena sang kesadaran ada dalam diri saya. Tiada lain adalah sang daya semesta, kekuatan positif yang ada dalam diri saya. Ruhku yang Allah sudah tiupkan ke dalam diri saya. Coba gunakan kekuatan itu, luar biasa. Akhirnya nanti kita mau marah pun tidak tertarik. Mau ngomel gak tertarik. Mau ngomongin orang gak tertarik. Kenapa? Karena pikiran, ego, diri palsu kita sudah dikuasai oleh kesadaran kita yang keren tadi. Paham sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya ngajinya biar ngerti ya. Nah. Jadi kesimpulan ya, menurut ayat yang tadi,
Quran surat Al-Fusilat ayat 34, tugas Bapak Ibu apa? Awas, ditanya lagi nih supaya diulang. Tugasnya apa? Mengubah musuh menjadi teman setia. Acungkan tangan siapa yang punya musuh? Acungkan tangan. Jujur, bagus. Nah, sekarang musuhmu itu jadikan anugerah. Tuhan, terima kasih sudah dihadirkan seseorang yang menjadi sparring partnerku yang keren. Ya, dan selama ini saya memperlakukan dia dengan cara yang tidak keren, dengan cara yang bodoh dan tidak cerdas. Mulai sekarang detik ini saya akan memberi perhatian sama dia, menumpahkan cinta kasih sama dia. Saya akan memberi tanpa meminta. Saksikan saya dalam waktu yang tidak lama, yang disebut musuh oleh kita hari ini, besok lusa berubah menjadi teman setia. Cintanya sama kita melampaui segalanya. Luar biasa. Minta maaf pasti mereka. Itulah hebatnya Nabi Muhammad mengajarkan ajaran ya. Saya juga nggak ngerti. Banyak yang ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi kerjanya menebarkan kebencian. Bingung saya. Padahal Nabi Muhammad itu ditimpukin batu oleh orang sekampung di Taif. Malah beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, tunjukkan hidayah kepada mereka. Dan mereka memperlakukan itu kepadaku semata-mata karena mereka tidak tahu. Dan Nabi tidak pernah mencemooh orang bodoh. Nabi tidak pernah mencemooh orang yang tidak cerdas. Semua perlakuan yang tidak cerdas yang datang kepada beliau dibalas dengan perlakuan yang cerdas. Mungkin masih dengar cerita bagaimana seseorang yang memaki-maki Nabi, sudah buta memaki-maki Nabi, dan setiap habis sholat subuh Nabi selalu menyempatkan mau makanan dan menyuapinya terus menerus. Padahal dia bilang Muhammad gila, Muhammad sesat, Muhammad sinting. Tetapi Muhammad terus datang untuk. Dan suatu saat orang ini merasakan cinta kasih Muhammad yang luar biasa. Bahkan saat diganti oleh sahabat yang lain, dia tahu yang melakukan itu bukan Muhammad yang lembut. Cerita itu sudah beredar, cuman kita jadi pandai cerita. Mulai sekarang praktek. Ya, saya yakin semua kita pasti punya seseorang yang mungkin ya membenci kita. Mungkin saat ini tidak suka sama kita. Catat orang itu sekarang. Dan pulang dari sini, saya akan WA dia dengan lembut. Saya akan traktir dia dengan baik. Saya akan ajak dia untuk ketemu. Saya akan kasih oleh-oleh terindah buat dia. Coba, mulai yang sederhana aja. Ya, nanti kalau berhasil menundukkan satu, Bapak Ibu akan kecanduan. Ingin yang lain, ingin yang lain. Dari suatu saat tidak ada lagi yang namanya musuh. Yang ada di sekitar kita semuanya adalah teman-teman setia. Itu pesan Al-Fusilat yang penting saya sampaikan hari ini. Makanya melawan ketidakcerdasan dengan kecerdasan. Yuk. Jadi cara melawan kejahatan adalah melakukan kebaikan. Ulangi ya. Cara melawan kejahatan adalah melakukan kebaikan. So simple. Sangat simple. Melawan kejahatan itu ternyata melakukan kebaikan. Salah saya selama ini. Ada orang menghina kita, tunggu pencemaran nama baik. Kalian lapor mana? Yang berwajib, kalian harus meluangkan waktu. Kalian harus di BAP di situ. Kalau lanjut, kalian harus jadi saksi. Betul? Ya. Di pengadilan. Betul? Harus mempertahankan apakah betul aduanmu itu. Tidak mudah. Tapi ujung ke semua kesulitan itu apa? Kalian puas bisa memenjarakan orang? Itu hasil terakhirnya. Sudah tenaga, uang, melibatkan banyak orang. Sudah pikiran kita jadi negatif. Apa yang terjadi? Hasil akhirnya cuman memenjarakan orang. Itu aja. Dan kita tuntut supaya dia dipenjara selama-lamanya. Duh, orang jahat kayak gitu ya. Dia puas ketika orang lain menderita. Hati-hati hadirin. Kalau kita puas dengan penderitaan orang lain,
ada masalah. Kita sebetulnya sedang menderita.